Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Di tengah isu anggaran IKN diblokir, dipangkas, dan lain sebagainya, tiba-tiba ada petinggi otorita IKN mundur. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, petinggi otorita IKN yang mundur itu bahkan yang sedianya menyiapkan master plan, blueprint, dan guideline soal Smart Forest City IKN. Jadi menurut saya petinggi IKN ini sangat penting sekali, yaitu untuk menyiapkan master plan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ini mundur. Ada apa semua ini ya? Apakah memang isu-isu yang beredar di kalangan masyarakat itu memang demikian adanya, yaitu tindak lanjut dari IKN ya mendapatkan jalan buntu? Ya memang ini sangat mengejutkan sekali. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu Hotman Paris bahkan datang ke IKN dan memastikan IKN itu jalan terus di tengah anggaran IKN diblokir, dan bahkan Hotman Paris datang ke IKN. Tiba-tiba ada petinggi otorita IKN mundur. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, petinggi otorita mundur tidak hanya terjadi di kali ini saja. Pada saat lalu bahkan cukup mengagetkan ketika kepala otorita dan bahkan juga wakilnya mundur bebarengan. Wah, itu juga sangat mengejutkan sekali. Jadi gonjang-ganjing IKN itu tidak dilanjutkan, investasi sepi peminat, atau bahkan pada saat lalu anggaran diblokir, menurut saya juga setidaknya membuat masyarakat beropini, wah ada apa dengan IKN ya? Apakah akan terjadi hambalang jilid 2? Ya otomatis lah masyarakat pastinya berpikir seperti itu. Apalagi ditambah saat ini ada petinggi otorita IKN bahkan juga mengundurkan diri. Ini ada apa semua itu ya? Nah, jangan-jangan setelah petinggi IKN ini mundur, tiba-tiba Pak Basuki juga mengundurkan diri. Wow, kalau Pak Bas sudah mengundurkan diri, menurut saya itu sangat luar biasa ya. Pastinya ada indikasi yang, apalagi juga saat ini anggaran lagi menipis, defisit, dan lain sebagainya. Bahkan juga Pak Prabowo menghemat anggaran sebesar-besarnya lah tahun 2025 ini. Nah, jadi menurut saya sangat masuk akal sekali lah kalau opini masyarakat yang berkembang itu IKN mangkrak dan lain sebagainya. Menurut saya juga cukup masuk akal sekali. Nah, saya juga penasaran sih kira-kira beritanya seperti apa ya. Ini dari Bloomberg Technos. Petinggi otorita IKN mundur di tengah kabar anggaran diblokir. Salah satu petinggi otorita Ibu Kota Nusantara, Muhammad Ali Barawi, mengundurkan diri dari jabatan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital. Pengunduran diri tersebut dilakukan Ali, sapaan akrabnya, dalam surat pengajuan pengembalian tugasnya kepada Kepala Otorita Basuki Hadi Muljono pada 7 Februari 2025 yang lalu. Jadi sudah 7 Februari ya, sekarang tanggal 11. Dalam surat tersebut Ali akan kembali mengajar ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI. Di sana Ali juga menjadi profesor sekaligus guru besar. Hari ini mulai diprosesnya pengunduran diri saya sebagai Deputi THD OIKN. Semoga pengurusan kepres keputusan Presiden saya berjalan dengan baik dan lancar, kata Ali dalam keterangannya yang diterima pada 11 Februari. Seperti diketahui, pengunduran diri Ali bersamaan dengan kabar diblokirnya anggaran IKN di Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara PU Dodi Hanggono memastikan anggaran untuk proyek IKN untuk tahun anggaran 2025 saat ini diblokir. Pemblokiran tersebut sebagai imbas dari adanya instruksi Presiden Prabowo dalam efisiensi belanja kementerian dan lembaga berdasarkan instruksi Presiden Inpres 1 tahun 2025. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengagetkan sekali ya. Tiba-tiba petinggi otorita IKN yaitu Muhammad Ali mengundurkan diri. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Wahyu DJ, kaum pembenci Jokowi pasti sangat girang dengan bersorak gembira atas kejadian tersebut. Namun dengan kemunduran diri yang terhormat ini adalah suatu tauladan apapun alasannya ya. Karena anggaran diblokir sementara investor asing yang konon katanya Mulyono banyak yang antri gak kunjung datang. Ya daripada makan gaji buta sudah benar mengundurkan diri. Ya apakah memang seperti itu alasannya ya? Ya memang sih akibat anggaran diblokir ya akhirnya memang terkendala lah pembangunan tersebut dan kemungkinan tidak mau makan gaji buta dan akhirnya mundurkan diri. Apakah memang demikian ya? Alhamdulillah lebih baik mundur daripada
daripada nanti kerja tapi nggak digaji kan rugi. Master plan, blueprint, guideline boleh bagus, nggak ada duitnya ya sama aja. Muhammad Ali berawi mundur dan minta dikembalikan ke Fakultas Teknik. Apapun alasannya, dibalik undur dirinya harus diapresiasi. Mundur terhormat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat otorita IKN harus ditradisikan. Silahkan dinilai ya, seharusnya mundur lah. Sangat berbeda sekali. Nah, ini jadi melebar jauh ya akhirnya ya. Seperti Pak Jokowi ketika sudah berseberangan dengan PDIP, dan bahkan kalau kita lihat karir mulai dari nol itu ya, dari PDIP seharusnya mengundurkan diri kalau memang sudah tidak seirama, sudah tidak sependapat dengan PDIP, seharusnya mengundurkan diri. Menurut saya itu lebih gentle kan. Seperti halnya ini, petinggi otorita bahkan juga mundur. Menurut saya mundur lebih keren. Bukan mudik tapi pulang kampung. Proyek IKN mangkrak, dana pembangunan diblokir dan pekerja mulai dipulangkan. Wow, pekerja bahkan sudah mulai dipulangkan ya. Anggaran diblokir, lalu bagaimana bisa bayar gaji atau tukinya? Orang waras pasti mundur. Yang bertahan adalah wah, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu bahkan Hotman Paris juga datang ya ke ibu kota Nusantara dan memastikan IKN itu berlanjut pembangunannya. Ya semoga saja lah. Kalau saya berharap sih IKN itu tetap berlanjut karena uang negara sudah digelontorkan sangat banyak sekali. Jadi menurut saya memang harus bekerja ekstra lah, mencari investor. Ya seperti halnya Gibran lah. Gibran seharusnya masih muda, seharusnya bisa mencari investor lah untuk tertarik menanamkan uangnya di IKN, entah membangun apapun. Seharusnya cari investor supaya IKN ini tidak terkesan mangkrak. Yang lucunya lagi, ketika anggaran diblokir, anggaran APBN diblokir, bahkan juga sudah tidak terlihat progresnya ya. Dan bahkan konon katanya dari pemberitaan pekerja mulai dipulangkan dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Halo masyarakat Indonesia, Hotman lagi di IKN di depan Istana Negara tanggal 9 Februari 2025. Anda jangan terkejut, ini bukan kabinet reshuffle. Walaupun banyak di sini tampang-tampang menteri. Nah, ini cocok jadi menteri agama, ini cocok jadi panglima ABRI, panglima TNI, cocok menteri kewanitaan, ya. Tapi ini bukan kementerian reshuffle, ini murni mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang. Jadi ya kalau gosip orang sih kalau menurut saya sangat wajar sekali, apalagi anggaran diblokir dan konon katanya banyak investor asing yang masuk pada saat lalu. Menurut Pak Jokowi ada Singapura berapa puluh investor, bahkan Uni Emirat Arab berapa puluh investor. Kalau misalkan banyak investor ketika anggaran diblokir, menurut saya tidak berpengaruh sama sekali menurut saya. Tetapi ketika anggaran diblokir, bahkan juga kalau kita lihat dari Kementerian PU ketika ditanya progres, ya progresnya mandek karena anggaran diblokir semua. Jadi ya menurut saya kalau opini masyarakat sih sangat wajar sekali ya ketika ada fenomena seperti pada saat lalu kepala otorita dan wakilnya bahkan juga mundur, dan saat ini di tengah isu anggaran IKN diblokir dan bahkan ketika ada Hotman Paris memastikan bahwa pembangunan IKN tetap berlanjut, tiba-tiba ada petinggi otorita IKN yang mengundurkan diri. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.